Martial Peak Novel 3467. Sebagai pusat kota di seluruh benua, Cloud Shadow City selalu ramai dengan aktivitas. Tetapi malam ini, kota yang seharusnya ramai dengan kebisingan dan kegembiraan itu anehnya sunyi. Berita tentang lebih dari 40 Raja Iblis, lebih dari 1000 komandan kepala iblis, dan lebih dari 10.000 komandan iblis yang mengelilingi sebuah rumah besar telah menyebar seperti api. Banyak dari Demon Rache tidak tahu apa yang terjadi dan hanya mengamati dari jauh. Ada juga beberapa iblis yang tahu bahwa ini adalah rumah Lai Kuang. Dan Lai Kuang baru saja memasuki kota beberapa hari yang lalu. Sekarang istana kota telah mengerahkan begitu banyak orang. Mungkinkah mereka berencana menyerang Lai Kuang? Apakah Lao Ke benar-benar memiliki keberanian seperti itu? Atau apakah ini semua pekerjaan Raja Agung yang baru? Tidak peduli apa, akan ada pertunjukan yang bagus malam ini. Demon Rache yang sedikit lebih kuat semuanya merasa bahwa Cloud Shadow Continent akan mengalami perubahan besar malam ini. Dan seluruh Cloud Shadow City diselimuti atmosfer yang tidak dapat dijelaskan. Di dalam rumah besar Lai Kuang, lonceng sungai gunung menutupi area yang luas, menyebabkan Lao Ke dan yang lainnya menyebar ke segala arah. Di sisi lain, 20 atau lebih bawahan Raja Iblis Lai Kuang terus-menerus menoleh dan mengerutkan kening. Sudah sekitar setengah cangkir teh sejak harta ini telah menjebak manusia dan Sir Lai Kuang di dalam. Jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Yang bisa mereka dengar hanyalah beberapa suara samar. Fakta bahwa manusia ini mampu bertahan di bawah kendali Sir Lai Kuang begitu lama berada di luar dugaan mereka. Menurut pendapat mereka, dengan kultivasi dan kekuatan Lai Kuang, dia seharusnya bisa dengan cepat mengalahkan manusia ini dan melarikan diri dari harta ini. Tetapi kenyataannya, pertempuran di dalamnya cukup sengit. Ketenangan awal telah menghilang, dan 20 atau lebih Raja Iblis semua memasang ekspresi khawatir di wajah mereka. Mungkinkah Sir Lai Kuang mengalami semacam kecelakaan di dalam? Bagaimanapun, harta ini milik manusia itu. Tetapi bahkan sekarang, tidak satu pun dari mereka yang menyadari tanda-tanda kekuatan harta ini. Lonceng raksasa ini sepertinya hanya digunakan untuk mengisolasi dunia luar. Mencoba yang terbaik untuk menyingkirkan pemikiran ini. Mereka sangat yakin bahwa Sir Lai Kuang tidak akan mampu menghadapi satu manusia pun. Jadi mereka menunggu dengan sabar. Pada saat yang sama, di dalam lonceng sungai gunung, mata Lai Kuang melotot saat dia melarikan diri seperti anjing liar. Tetapi bagaimana dia bisa melarikan diri? Tanpa diduga, dia telah jatuh ke dalam perangkap. Awalnya, dia tidak menempatkan manusia ini di matanya. Tetapi sekarang setelah mereka benar-benar bertarung, dia menyadari bahwa kekuatan lawannya tidak kurang dari miliknya. Selain bantuan roh suci yang aneh itu, Lai Kuang hampir tidak berdaya sama sekali. Sosoknya yang semula kekar telah menyusut seperti ikan kering. Dan esensi darahnya telah terkuras berkali-kali. Ini semua berkat roh suci. Tidak diketahui teknik jahat macam apa yang dikembangkan orang ini. Tetapi ia memiliki kemampuan untuk menelan semua makhluk hidup. Setiap kali luka muncul di tubuhnya, sejumlah besar darah akan mengalir keluar dan ditelan dan dimurnikan. Sekali atau dua kali bukan masalah besar. Tapi sekali lagi, Lai Kuang tidak tahan. Pada saat ini, dia merasa bahwa fondasinya telah rusak dan kultivasi Raja Iblis tingkat tingginya telah jatuh ke tingkat menengah, membuatnya tidak mungkin untuk pulih. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Matanya dipenuhi kegelapan. Tidak dapat melihat cahaya. Melihat Yang Kai sekali lagi menghalangi jalannya dan mengulurkan 5 jarinya yang tajam, Lai Kuang dengan cepat setengah berlutut di tanah dan berteriak, "Menyerah. Saya menyerah, Tuan. Tolong selamatkan hidupku." Lai Kuang bersedia mengikuti Tuan dan mati demi Tuan. Jika dia menunda lebih lama lagi, dia bahkan mungkin tidak dapat mempertahankan hidupnya. Pada saat ini, kebanggaan atau kehormatan apapun yang dia miliki tidak lagi menjadi masalah. Yang paling penting sekarang adalah mempertahankan hidupnya. Cakar naga Yang Kai berhenti di depan leher Lai Kuang saat dia memiringkan kepalanya untuk menatapnya. Merasakan keengganan di matanya, Yang Kai menyeringai. "Sudah terlambat. Jika kamu menyerah sekarang apa gunanya aku untukmu?" Jika dia adalah Raja Iblis tingkat tinggi puncak, Yang Kai akan tertarik untuk merekrutnya. Tetapi sekarang setelah esensi darah Lai Kuang telah dikonsumsi oleh hukum pertempuran pelahap surga perwujudannya,
kekuatannya telah turun drastis dan tidak ada peluang dari dia pulih. Jadi tidak ada gunanya menerima dia. Dia memberinya kesempatan tetapi tidak menghargainya. Hanya menerimanya setelah dipaksa ke sudut. Bagaimana mungkin ada hal yang begitu baik di dunia ini? Pada saat dia selesai berbicara, Yang Kai sudah mulai meremas jari-jarinya. Dengan kilatan cahaya, Mountain River Bell mulai berputar dan menyusut dengan cepat. Semua master ras iblis yang memperhatikan tempat ini tidak dapat membantu meningkatkan semangat mereka. Sementara 20 atau lebih bawahan Lai Kuang semuanya memasang ekspresi gembira. Kelopak mata Boya berkedut. Tapi dia tidak berani melihatnya karena takut melihat sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Boneka jiwa di tangan Yang Kai tidak buruk. Setidaknya selama beberapa hari terakhir. Yang Kai tidak mempersulitnya. Juga tidak membuatnya melakukan apapun yang tidak ingin dia lakukan. Namun, jika wayang jiwa jatuh ke tangan bajingan Lai Kuang itu, Boya yakin dia akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian di masa depan. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa kemungkinannya kecil, dia masih diam-diam berdoa agar Yang Kai menciptakan keajaiban dan muncul di hadapannya hidup-hidup. Ketika Mountain River Bell melonjak ke langit, ruang tertutup itu akhirnya terlihat oleh mata Demon Rache. Mata Lauke dan yang lainnya semua menyusut saat ekspresi mereka menjadi terpana. Sementara mata 20 atau lebih Raja Iblis di bawah Lai Kuang menjadi dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat rasa dingin mengalir di punggung mereka. Boya juga tertegun sejenak sebelum dengan cepat menyeka matanya. Sepertinya mencoba memastikan apakah dia salah lihat. Yang Kai benar-benar selamat. Tidak hanya dia hidup, tetapi dia juga tidak memiliki satu luka pun di tubuhnya. Dia berdiri di sana dengan anggun dengan tombak panjang di tangannya dan mayat keriput di ujung tombak. Mayat itu tampaknya telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan sangat kering sehingga bahkan tidak terlihat seperti orang. Tetapi dari wajah dan sosoknya, orang masih bisa melihat bayangan Lai Kuang. Matanya yang tumpul terbuka lebar, seolah-olah dia telah mati dengan keluhan. Tombak sepanjang 2 meter itu jelas merupakan harta karun iblis Lai Kuang. Lai Kuang benar-benar mati. Semua orang merasa seolah-olah hati mereka telah dihantam palu raksasa dan emosi mereka kacau balau. Seolah-olah mereka sedang bermimpi. Bagaimana bisa Lai Kuang mati? Bagaimana akhirnya bisa seperti ini? Di antara 4 Raja Iblis tingkat tinggi yang menjaga benua Cloud Shadow, Lai Kuang adalah yang terkuat. Bahkan jika dia bertemu dengan Raja Iblis tingkat tinggi, tidak mungkin dia terluka. Kultivasi yang ditampilkan Yang Kai hanya setara dengan Raja Iblis kelas menengah. Menurut klasifikasi ras manusia, dia hanyalah alam Kaisar Orde Kedua. Jadi tidak mungkin baginya untuk membunuh Lai Kuang tanpa menderita luka apapun. Apakah karena artefak seperti lonceng itu? Meskipun Bell tidak menunjukkan tanda-tanda melepaskan kekuatannya sebelumnya, siapa yang tahu kemampuan khusus seperti apa yang dimilikinya? Mungkin karena Bell inilah Yang Kai dapat mencapai ini. Yang lebih mengejutkan lagi bagi para master ras iblis ini adalah teknik macam apa yang telah dikembangkan oleh Yang Kai yang telah mengubah Lai Kuang menjadi mayat kering. Dapat dibayangkan bahwa sebelum Lai Kuang meninggal, dia pasti telah mengalami siksaan yang mengerikan. Bahkan vitalitasnya telah habis sama sekali. Teknik seperti itu tidak diragukan lagi akan disebut seni iblis oleh ras manusia. Tidak heran orang ini telah mengkhianati batas bintang dan mengolah seni iblis semacam itu. Bagaimana mungkin ada tempat untuknya di batas bintang? Yang Kai mengambil mayat kering Lai Kuang dan melihat sekeliling dengan dingin. Saat dia melakukannya, 20 atau lebih Raja Iblis berkumpul di sekelilingnya semua mundur beberapa langkah serempak. Mereka semua merasakan aura yang menakutkan. Lai Kuang, kau mencuri hartaku, menodai reputasiku, dan bahkan menghina namaku. Raja ini akan membunuhmu hari ini. Aku harap kalian semua akan mengindahkan peringatanku. Yang Kai berteriak dengan suara rendah, mengedarkan Kaisar Qi-nya ke titik di mana suaranya bisa didengar oleh hampir semua Demon Rache di Cloud Shadow City. Begitu suaranya jatuh, dia mengulurkan tangannya dan dengan jentikan pergelangan tangannya, tombak harta karun iblis dan mayat kering Lai Kuang dipaku ke puncak gedung tertinggi. Angin kencang bertiup dan mayat kering itu bergoyang-goyang. Matanya yang marah tampak menatap semua orang, menyebabkan kelompok master ras iblis gemetar ketakutan.
Tapi ini bukan akhir. Yang Kai tiba-tiba menoleh untuk melihat 20 atau lebih Raja Iblis di sekitarnya dan berteriak. Bawahan Lai Kuang tidak menghormati atasan mereka dan membantu para penjahat. Kami seharusnya membunuh mereka semua. Tetapi karena kalian semua bertindak di bawah perintah, kami akan menyelamatkan hidup kalian untuk saat ini. Kami akan membuat keputusan setelah kami menyelidiki masalah ini. Melambaikan tangannya, Yang Kai melihat ke arah Lao Ke Sen, Heiyin, dan yang lainnya dengan mata menyala. Tangkap mereka semua. Siapapun yang berani melawan akan dibunuh tanpa ampun. Lao Ke dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Segera membalikkan kesan lembut yang diberikan Yang Kai kepada mereka 2 hari yang lalu ketika mereka pertama kali bertemu. Mereka mengira manusia ini hanyalah seekor domba yang berpura-pura ganas. Tetapi siapa yang mengira dia sebenarnya adalah serigala yang lapar. Peristiwa malam ini benar-benar mengungkap sifat aslinya. Dengan Lai Kuang sebagai contoh, Lao Ke dan yang lainnya secara alami tidak berani lalai. Bahkan Lai Kuang telah dibunuh oleh Yang Kai dalam waktu yang sangat singkat. Jadi bagaimana mereka bisa menjadi lawannya? Jika mereka benar-benar membuatnya tidak bahagia, hari-hari masa depan mereka pasti tidak akan mudah. Karena itu, ketika perintah ini dikeluarkan, Lao Ke dan yang lainnya hanya ragu sejenak sebelum melambaikan tangan. Serang. Tiba-tiba, lebih dari 40 Raja Iblis bergegas menuju bawahan Lai Kuang. 20 atau lebih bawahan Lai Kuang ini masih dalam keadaan linglung. Tidak dapat pulih dari kematian Lai Kuang. Mendengar kata-kata kasar Yang Kai, mereka semua panik. Tetapi meskipun ada lebih dari 20 dari mereka, jumlah orang di pihak Lao Ke lebih dari 2 kali jumlah mereka. Dan bahkan ada 3 Raja Iblis tingkat tinggi yang menahan benteng. Jadi sebagian besar Raja Iblis hanya berdiri di sana dengan tenang, membiarkan Lao Ke dan yang lainnya menyegel kultivasi mereka. Hanya 2 atau 3 Raja Iblis. Apakah mereka panik atau benar-benar setia kepada Lai Kuang? Tiba-tiba keluar dari pengepungan dan menggunakan teknik rahasia mereka untuk melarikan diri. Untungnya, masih ada ribuan komandan kepala iblis dan puluhan ribu komandan iblis mengelilingi mereka. Dengan bantuan para pembudidaya ras iblis ini, 3 panah seperti bintang jatuh telah menembus udara dan secara akurat memakukan 3 Raja Iblis yang melarikan diri, membunuh mereka di tempat. Yang Kai menoleh dan melihat Boya meletakkan busurnya. Setelah beberapa saat, debu mengendap. Semua orang di rumah Lai Kuang telah ditangkap. Tidak satu pun dari mereka hilang. Mungkin karena mereka ingin menebus kelalaian mereka sebelumnya. Lao Ke Sen, dan Heiyin semuanya bekerja sama dengan perintah Yang Kai. Setelah setengah dupa waktu, Lao Ke tiba di depan Yang Kai dan menangkupkan tinjunya. Raja Agung, 22 Raja Iblis di bawah komando Lai Kuang semuanya ada di sini. Dari mereka, 19 ditangkap, 3 terbunuh, dan 348 lainnya di bawah Raja Iblis ditangkap. Bersambung.